As-Saiton Al-Ahros namanya. Hayo umat Islam, hayo para kiai, hayo ulama, hayo ustadz, asatid, santri, bergerak bersama menumbangkan kezaliman ini. Para purnawirawan yang sudah mendukung atau mengajukan pemakzulan Gibran Putra Joko Widodo, paketkan perjuangannya dengan soal ijazah palsu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sholihudin. Kali ini saya akan mereaksi video tentang soal ijazah Bapak Izzy Joko Widodo. Ini advokat-advokat yang sudah malang melintang di dunia hukum, khususnya Hotman Paris, juga mengomentari tentang ijazah Insinyur Joko Widodo. Kita simak saja videonya. Karena memang saya sudah populer. Yang pertama adalah waktu saya melihat Jokowi di BAP di Polda, pengacaranya duduk di belakangnya. Itu sangat menyedihkan. Pengacara duduk di belakang punggung daripada yang diperiksa. Terima kasih kepada Komisi 3 yang telah memberikan hak kepada tersangka ataupun terlapor ataupun saksi untuk didampingi oleh pengacara selama proses pemeriksaan, baik penyelidikan maupun penyidikan. Mudah-mudahan itu tidak berubah. Nggak berubah kan, Pak? Kalau perintah Pak Hotman nggak berubah, nggak kita rubah. Ya kalau bisa diperinci lebih lanjut, karena memang itu sangat menyedihkan. Selama ini kita antar klien ke KPK, kita disuruh diduduk kayak patung di bawah. Pak Jokowi diperiksa, pengacaranya duduk di belakang. Itu sangat tidak ada harga diri pengacara. Sudah dikatakan, pengacara itu memang tidak ada harga dirinya, katanya Bapak Hotman Paris, dan membela Insinyur Joko Widodo. Katanya Insinyur Joko Widodo itu termasuknya sedih gitu ya, karena pada saat penyidikan dan penyidik itu pengacara-pengacara itu malah duduk di belakang Insinyur Joko Widodo. Aduh, ini semakin tegang saja, semakin memangat saja tentang kasus ijazah Insinyur Joko Widodo. Ini arahnya mau kemana, guys, ya kan? Sudah terbukti sekali ini kelompok dari Roy Panji sudah mulai kepanasan nih, Pak. Bahwasanya Hotman Paris, pengacara yang sangat terkenal, sudah mengomentari tentang ijazah Insinyur Joko Widodo. Anda sudah mulai gimana sekarang? Anda mulai ketakutan kah? Gak usah banyak berbicara, makanya ya Anda itu sudah termasuknya sudah menjadi penyidik, sudah sebentar lagi tersangka dan akan menjadi narapidana Roy Panji seperti Pak Rizwan CS. Anda itu sudah membuat gaduh di negara Republik Indonesia ini ya. Setelah isu ijazahnya Jokowi nggak terbukti, ya, ini rombongan negeri Panci pasti pindah lagi isunya ke hutang negara dan pertambangan. Coba deh, kalau lo nggak percaya nih, gue itu udah bersama mereka, gue tahu persis gerakan mereka, kebaca, mudah kebaca. Pasti abis ini isu Jokowi udah nggak dapat mereka lakukan, pindah ke tambang sama hutang negara. Lu tungguin aja ya rombongan Panci ini. Makanya orang-orang seperti mereka harus ditangkep. Kalau nggak bikin gaduh dan bikin rusak stabilitas nasional. Tangkep rombongan Panci ini. Kalau nggak, rusak negara kita. Menghambat investasi dan nggak akan maju-maju kita karena orang-orang segelintir ini. Bila perlu dicabut kewarganegaraannya. Selain dipenjarakan gitu. Percaya deh sama gue. Rombongan Panci pasti pindah. Ngebahas masalah tambang dan hutang negara. Nggak percaya? Tonton. Jadi seorang advokat juga pengacara yang terkenal ini sudah mengatakan bahwa rombongan Roy Panji CS ini kasus ijazah palsu dan pemakzulan ya, Gibran Raka Buming Raka tidak dapat untuk menumbangkan Insinyur Joko Widodo. Ini akan melebar lagi kepada soal tambang dan hutang negara katanya. Sudah terbaca oleh
seorang pengacara yang berprofesor sudah terkenal di media sosial, temannya Hotman Paris. Sekarang sudah paham, lebih baik katanya disuruh cepat-cepat dimasukkan dalam penjara, jadikan narapidana, sekalian saja dipindahkan negara fufu fafa ada konoha. Harus segera dipindahkan, jangan sampai tinggal di negara Indonesia, harus dicabut kewarganegaraan, dipindahkan ke negara fufu fafa. Aduh, kasihan banget ini nasib dari Roy Panji. Anda sudah bikin gaduh negara Republik Indonesia dan sekarang mau beralih profesi menjadi tukang panci. Dan juga ini sudah ketebak sama advokat Indonesia, yaitu gimana sih? Arahnya mau ke tambang juga ke hutan negara Republik Indonesia ini. Anda sih gimana? Ini segera ditangkap saja ya, Roy Panji oleh Bapak Bareskrim, segera ditangkap. Jangan lama-lama ini bikin gaduh ya di negara Republik Indonesia ini ya. Jangan membuat negara ini tidak nyaman, kestabilannya rusak. Gara-gara ini segelintir gerombolan Riz Monce, Dr. Tiva dan Roy Panji. Lebih baik kayak si bisa aja ke planet gitu ya, pindah ke negara Bubu Baba. Asaiton Al-Ahros namanya. Ayo umat Islam, ayo para kiai, ayo ulama, ayo ustaz, asatid, santri, bergerak bersama menumbangkan kezaliman ini. Para purnawirawan yang sudah mendukung atau mengajukan pemakzulan Gibran Putra Joko Widodo, paketkan perjuangannya dengan soal ijazah palsu ini. Jokowi dan Gibran satu paket. Adili Jokowi, maksulkan Gibran, satu paket. Basisnya ijazah juga. Ijazah Gibran juga diduga palsu. Ijazah Jokowi sudah pasti. Jadi ada seorang yang pakai peci, bahasanya mengenai dalil. Aduh, orasi-orasi seperti sudah nggak kepake di negara Republik ini, guys. Nggak usah banyak dalil lah Bapak, ya nggak usah ya. Yang penting Anda itu sudah mengakui ya bahwa isu ijazah dan pemakzulan Gibran Raka Buming Raka itu satu paket. Udah disetting sama Anda lah, semuanya udah disetting semuanya pasti, dan ada backup ya, dan juga ada namanya dorongan mungkin dari apa namanya yang sudah tersekiti kemarin pada saat pilihan presiden. Ini sih, ayo menggembor-gembor, harus turunkan Gibran Raka Buming Raka, dan juga ijazah Bapak Insinyur Joko Widodo itu asli ya palsu. Anda itu ya masih hidup di negara Republik Indonesia ya, termasuk Indonesia itu mayoritas negara ini mayoritasnya Muslim. Anda masih bisa bersujud, masih bisa berdoa, masih bisa makan, masih bisa berjalan di muka bumi negara Republik Indonesia. Andanya patutnya bersyukur kepada siapa sih? Kepada Allah, dan segera tobat. Gak usah masa seorang pecian seperti itu. Apakah namanya para ulama mengajarkan untuk menghujat, menzolim, segala itu. Kok Anda membawa ayo para ustadz, para kiai, para mau gimana arahnya? Oleh itu seperti itu sudah tidak laku lagi di negara Republik Indonesia ini. Buat apa? Jikalau Anda itu selalunya menghujat, mencaci maki, ya kan, kepada orang, lihat dulu. Nggak usah banyak baca-baca.
tentang bawa-bawa ayat-ayat suci Al-Quran seperti atau hadis segala macam. Nggak usah. Anda itu ya kan orang yang tersakiti gara-gara apa sih? Gara-gara kemarin pilihan presiden. Dan sekarang segelintir sekelompok Roy Panci mengadu ya domba dan juga membuat ricuh di negara Republik Indonesia. Maka dari itulah Anda segera tobatlah. Udahlah, kalau Anda itu benar-benar bersalah, jujur saja, ya kan? Terus segeralah minta maaf kepada istri Joko Widodo. Gengsi ya. Nggak usah gengsi, nggak usah gengsi. Dalam gengsi itu Anda malah masuk dalam sel penjara dan juga menjadi narapidana ya. Ada ini aneh-aneh saja. Sudah tua ya kan, banyakkan ibadah, mau pulang ke kampung halaman itu kuburan ya Anda ya siapa nih? Anda jangan bahkan banyakkan orasi lah. Orasi yang Anda bicara terlalu menggebu-gebu lah. Yang santai saja. Roy Panci, ya lo pakai sekelompok-kelompok ini ya tidak orang-orang yang selalunya menghujat mencaci maki Joko Widodo. Apakah Anda tidak malu ya kan? Anda masih makan suap nasi di negara Republik Indonesia. Harusnya Anda malu lah. Udah tua kan. Lebih baik di rumah ngopi sambil makan goreng pisang. Setelah itu berangkat dagang panci, Roy Panci. Atau pancinya harusnya segera dikreditkan, oke? Ada juga lagi ya kan. Seorang pengacara itu menyindir sekali, sudah menyindir keras kepada kepada Roy Panci dan juga pengacara Dr. Tirta ya kan. Dirinya itu menggunakan dagelan. Dirinya Roy Panci ini membuat dagelan yaitu dengan Raja Jawa ya kan, dengan pewayangan. Sekarang dirinya juga mau dagelan menggunakan borgolan mainan ya kan. Bahwasanya indikasinya bahwa Anda kayak Roy Panci, Rispo, Dr. Tifa, dan pengacara Tifa siap nggak jadi narapidana? Ya kan? Dan ibu-ibu pengacara ini ya kan tidak terima. Kamu tidak punya etika. Yang tidak punya etika itu Anda. Seorang perempuan pakai kerudung menggembor-gembor tentang pemakzulan Gibran dan juga ijazah palsu Bapak Insinyur Joko Widodo dan mengatakan bahwa Anda itu seorang advokat yang luar biasa atau gimana. Boleh, tapi kalau Anda itu lebih baik nyuci di dalam rumah, di rumah bersih-bersih, sapu-sapu kan, mengurusi rumah tangganya, anak, suami diurusin, nggak usah terbanyak cincang ya, nggak usah Anda siap Roy Panci dan pengacara Dr. Tifa dipindahkan negara planet Pluto, mau siap. Persiapan Anda mau pergi ke planet Pluto. Menunjuk-nunjuk kamu Anda advokat yang tidak punya etika. Yang punya etika siapa sih yang punya etika? Anda yang pertama kali bahwasanya itu yang membuat gaduh negara Republik Indonesia dan membuat kestabilan negara Republik Indonesia tidak maju, tidak terhambat oleh Anda. Jadi menurut saya ya kan, ini segeralah ditangkap oleh tim Barreskrim karena orang-orang inilah yang bikin gaduh, yang bikin masyarakat itu menjadi bodoh. Karena apa? Orasi-orasi beliau itu menandakan bahwa kebencian kepada Insinyur Joko Widodo. Seperti itu. Terus dulu pada saat Orde Baru 2019
1999 sampai 2001 pada saat Abdurrahman Wahid itu menjabat sebagai presiden keempat, dan dirinya ya sama, kalau dulunya itu dijatuhkan oleh MPR. Siapa sih timnya? Ya Amin Rais ya. Nah, ini juga timnya ini. Saya juga enak sekali sekarang berorasi, berdebat ya dengan menggunakan adu argumen tentang ijazah Bapak Insinyur Joko Widodo. Roy Panci Asria itu panik guys, panik ya, baru lihat brogol aja sudah teriak-teriak. Makan brogol mainan, bukan borgol asi, apalagi sudah di borgol gimana ya, rasanya ya. Ini maksudnya masih borgol mainan, bukan borgol asi ya.